Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Tahukah kalian, sejak kejayaan Islam di Spanyol runtuh, bangsa Eropa kembali menguasai dunia. Hal tersebut menyebabkan kemunduran dunia Islam. Oleh sebab itu, ada beberapa tokoh Islam yang mempelopori pembaharuan Islam modern. Lalu, bagaimana masa pembaruan Islam modern? Simak ulasannya berikut ini. Pada awal abad ke-18 Masehi, dunia Islam mengalami situasi kritis. Hal ini dikarenakan hampir seluruh wilayah Islam jatuh ke tangan bangsa Barat. Umat Islam menyadari kelemahan demi kelemahan yang tengah dihadapi. Umat Islam menyadari bahwa dunia Islam harus diperbaharui secara menyeluruh. Sejak saat itu, muncul berbagai pemikiran dan tokoh dalam pergerakan pembaharuan Islam. Lalu, siapa saja tokoh yang mempelopori pembaharuan Islam? Simak ulasan selanjutnya. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Beliau merupakan tokoh pembaharuan Islam pada abad ke-19 hingga abad 20 Masehi di Mesir. Beliau lahir tahun 1765 di Kawalla dan meninggal pada 2 Agustus 1849 di Mesir. Muhammad Ali Pasha adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Beliau mulai melakukan upaya-upaya pembaruan terhadap Mesir pada tahun 1765 hingga 1848 Masehi. Muhammad Ali Pasha mewariskan peninggalan yang megah di perbukitan Jabal Muqaddam berupa masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak. Masjid tersebut terbuat dari bahan marmer yang menawan. Penduduk Mesir menamainya Masjid Alabaster. Ketika wafat, beliau dimakamkan di komplek masjid tersebut. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar. Namun ia lebih dikenal dengan nama Jamaluddin Al-Afghani karena ia lahir di Afghanistan. Ia lahir pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1897. Ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib dan mendapat gelar Sayyid. Al-Afghani adalah salah seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad 19. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Prancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Al-Afghani melanjutkan belajar ke India selama setahun dan menekuni sejumlah ilmu pengetahuan melalui metode modern. Pada usia 20 tahun, ia sudah menjadi penasihat Pangeran Muhammad Khan di Kerajaan Pataudi, Afghanistan. Kemudian, pada tahun 1864, ia diangkat menjadi penasihat Ali Khan dan kemudian menjadi Perdana Menteri pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan. Ketika terjadi pergolakan politik di Mesir, ia pergi ke Paris dan mendirikan organisasi Al-Urwa Al-Wusqa atau Ikatan yang Kuat. Perkumpulan ini bertujuan untuk memperkuat persaudaraan antar umat Islam, membela Islam, dan membawa umat Islam kepada kemajuan, serta sebagai sarana untuk menyalurkan ide-ide dan kegiatannya. Yang ketiga, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di desa Mahallat Nazr, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ia adalah seorang pemikir, teolog, pembaruan dalam Islam, dan sosialis di Mesir. Abduh mengawali pendidikannya dengan berguru pada ayahnya. Hanya dalam waktu 2 tahun, seluruh ayat Al-Quran telah dihafalnya. Pada tahun 1866 Masehi, Abduh melanjutkan perjalanan studinya ke Kairo di Al-Azhar. Abduh belajar beberapa ilmu yang tidak diajarkan di Al-Azhar, seperti filsafat, logika, dan matematika pada Syekh Hasan At-Ta'wil. Ia bertemu dengan tokoh pembaru Jamaluddin Al-Afghani dan menjadikan gurunya. Dari gurunya inilah ia banyak mengalami pengetahuan tentang filsafat, matematika, teologi, politik, dan jurnalistik.
Setelah tamat dari Al-Azhar, Abduh memulai karirnya sebagai pengajar di Al-Azhar dan Darul Ulum. Yang keempat, Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha dilahirkan di Al-Qalamun, Libanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Sejak muda, Ridha sudah terpengaruh oleh tulisan-tulisan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Untuk menambah wawasan keislamannya, ia meneruskan pendidikan tingginya di Al-Azhar dan berguru pada Muhammad Abduh di Mesir. Bersama Muhammad Abduh, Ridha menerbitkan majalah Al-Manar yang bertujuan sama dengan Al-Urwa Al-Wuska di Perancis. Yang terakhir, Muhammad Iqbal. Beliau dilahirkan di Sialkot, India pada tanggal 22 Februari 1873 Masehi dan wafat di Lahore pada tanggal 21 April 1938 Masehi. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair, filsuf, dan pembaru pemikiran dalam Islam pada awal abad ke-20. Ia merupakan seorang muslim yang sangat berperan di anak benua India, terutama dalam memprakarsai berdirinya negara Pakistan. Sejak kecil, ia telah menghafal Al-Quran yang diajarkan orang tuanya. Pendidikannya, ia lanjutkan ke Eropa dengan memperdalam ilmu filsafat dan hukum. Di Eropa, ia mempelajari watak dan karakteristik orang-orang Eropa. Ia berkesimpulan bahwa terjadinya berbagai macam kesulitan dan pertentangan disebabkan oleh sifat-sifat individualis dan egois serta pandangan nasionalisme yang sempit. Meski demikian, ia juga mengagumi sifat dinamika bangsa-bangsa Eropa yang tidak kenal putus asa. Sifat inilah yang kelak membentuk Iqbal menjadi seorang pembaru yang mengembangkan dinamika Islam. Demikianlah pembahasan kita tentang biografi tokoh-tokoh pembaruan Islam. Semoga dapat menambah hasanah keilmuan kita tentang sejarah Islam. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.